Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini ya, seperti yang kita tahu, sebentar lagi timnas akan menjalani juga eh, partai kualifikasi Piala Dunia, yang akan berlangsung untuk tanggal 20 nanti ya. Kita pertama main di ini. Bukan pertama sih, nanti kita main lawan Australia di kandang Australia, seperti karena yang kita tahu semua di pertemuan pertama kita draw main 0-0 ya, 0-0 lawan Australia itu ketika kita eh, bertindak sebagai tuan rumah waktu main di GBK. Sekarang giliran kita harus away, main di Sydney atau di mana ya, di Sydney mungkin, di Sydney akan bermain di Sydney. Eh, Setelah jarak 5 hari, tanggal 25-nya kita akan melawan Bahrain. Seperti yang kita tahu, waktu pertandingan pertama waktu lawan Bahrain kita kalah menyakitkan ya. Nggak kalah sih. Seri ya, seri 2-2, tapi ya serinya itu rasa kalah, karena harusnya kalau menurut saya pribadi itu harusnya kita menang. Sepertinya gimana mau bilang, kayaknya seperti kita dicurangi. Karena gol terjadi itu jauh di atas injury time. Jadi ini saatnya revenge terhadap tim Bahrain. Semoga kita bisa ini ya, bisa membalaskan rasa kecewa kita waktu main di Bahrain dengan kemenangan di GBK. Dan ngomong-ngomong soal nih, selain tim apa amunisi baru, tambahan pemain naturalisasi yang baru selesai melakukan prosesnya, seperti Emil Audero, Joey Palopesi, dan Dean James. Ada yang menarik juga, yaitu tim ofisial kepelatihan timnas Indonesia, susunan kepelatihan timnas Indonesia yang waduh, gerbongnya benar-benar mewah deh. Kalau saya pikir ini orang-orang yang berkompeten semua di bidangnya. eh, Ya bukan kaleng-kaleng juga sih. Bisa dibilang ini gerbong mewah untuk tim sekelas timnas Indonesia. Mungkin di Asia Tenggara kita termasuk daftar kepelatihan yang benar-benar, aduh, benar-benar semuanya itu memang diambil berdasarkan kebutuhan untuk buat timnas kedepannya. Karena yang kita tahu biasanya, kalau zaman dulu ngambil pelatih paling ambil pelatih kepala doang. Nggak ditunjang dengan ininya semuanya. Jarang sih, jarang yang seperti ini. Tapi semenjak era Sintayong sampai sekarang, semua tim kepelatihan itu memang disesuaikan ya, benar-benar disesuaikan. Seperti zaman Sintayong tuh, semuanya ini Korsel, gerbong Korsel dibawa semua ke sini. Dan setelah putus kontrak, Sintayong, diputusnya kontrak Sintayong, dan pelatih kepala dijabat oleh Patrick Kluivert saat ini, berganti, gerbong kepelatihan itu gerbong Belanda semua. Gerbong Belanda semua, teman-teman ya. Ini seperti yang kita lihat nih, teman-teman, seperti yang kita lihat nih, susunan kepelatihan kita. eh, Total ada 12, tim kepelatihan, semuanya dari Belanda. Yang pertama kita tahu pelatih kepala, setelah Sintayong diputus kontrak oleh PSSI, akhirnya PSSI memutuskan pilihan bahwasannya Patrick Kluivert di kontrak sebagai pelatih kepala, yang diharapkan bisa membawa timnas Indonesia melaju ke babak final Piala Dunia ya, atau lolos ke Piala Dunia untuk yang kedua kalinya, setelah dulu pertama kalinya pada zaman Hindia Belanda. Jadi Patrick Kluivert punya misi tersendiri, yaitu ingin meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Jadi Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala atau head coach, ditunjang sama tiga orang asisten pelatih, yaitu Denny Lanzard,
Alex Pastor dan Gerard Vandenberg yang punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Seperti Alex Pastor yang unggul di bidang taktikal, kemudian Daniel Lanzat dan Gerard Vandenberg yang unggul dalam pencarian bibit-bibit pemain muda, pengembangan tim pemain usia muda. Dan Gerard juga yang seperti yang kita ketahui, si Gerard juga sekaligus bertindak sebagai pelatih kepala tim U23 ya, tim U23. Dan kemudian di jajaran bawahnya selain Gerard yang sebagai asisten pelatih, kita punya Joero Wodenberg sebagai pelatih kiper. Kalau nggak salah ini pelatih kiper Dewa United ya, pelatih kiper Dewa United, asal dari Belanda juga. Quentin Jacoba ini mantan pelatih fisik yang udah gak asing juga bekerja sama dengan Patrick Kluivert, karena pernah sama bekerja sama ketika Patrick Kluivert menangani timnas Curacao kalau nggak salah ya, Curacao. Quentin Jacoba pelatih fisik yang lumayan ini juga, lumayan baik juga. Kemudian untuk di fisioterapis Indonesia itu ada 2 orang, semuanya juga dari Belanda sepertinya. Semuanya juga dari Belanda atau dari mana ini ya? Mungkin ya dari Belanda juga fisioterapisnya. Pertama ada si Leo Ecelo dan Chesley Tenover bertindak sebagai fisioterapis. Dan untuk video analisisnya juga sepertinya dari Belanda juga, namanya Jordi Kluitenberg. Ini mantan video analisis ini kah? Herenveen kah? Nah, ada Jordi Kluitenberg sebagai video analisis. Dan yang paling penting juga adalah tim developer atau tim pengembangan. Tim pengembangan. Di jajaran pelatih juga ada 2 orang tim developer, yaitu Bram Verbruggen dan Bram Verbruggen bersama Reggie Blinker. Nah, jadi itu susunan kepelatihannya. Dan satu lagi ya, yang tidak lupa ada juga sebagai supporting technical director ya. Supporting teknik analisis ya. Entah apa sih jabatannya si ini. Direktur teknik kan bukan kan? Direktur teknik katanya Vibi, katanya rumor-rumornya. Vibi mantan pemain Barcelona katanya, mantan gelandang Barcelona. Rumor-rumornya begitu. Vibi juga dari Belanda. Tapi kita nggak tahu siapa yang bakal jadi asisten pelatih nanti. Asisten pelatih yang bakal jadi direktur teknik. Karena menurut yang saya tahu, kalau nggak salah, kalau Jordi Cruyff bukan di ini ya, bukan di strukturnya, bukan di direktur teknik, melainkan dia masuk struktur kepelatihan di timnas sebagai mungkin penasihat teknis ya, analisis atau segala macam, nggak tahu. Pokoknya mungkin semacam manajer mungkin ya. Dibilang manajer nggak juga ya, ada Pak Sumardi di sana. Pokoknya whatever, apalah itu, pokoknya kita harus support terus tim kepelatihan ini, mudah-mudahan bisa bekerja maksimal dan memberikan hasil yang terbaik buat tim nasional kita. Nah, itu teman-teman susunan kepelatihannya. Ya bisa dibilang termasuk gerbong kepelatihan yang benar-benar lengkap dan mewah sih. Lengkap dan mewah. Seperti di ini juga ada semua kan. Apalagi ya, bentar. Nah ini susunan tadi kan. Nah ini yang tambahan yang ini. Kalau Quentin Jacoba udah lama diumumkan kan. Kalau yang 5 ini saya baru dengar memang, seperti Verdi Kluitenberg, Reggie Blinker, Bram Verbruggen, Leo Echel, sama
Ashley Turnover. Nah, saya baru tahu sih ada pelatih-pelatih yang ini. Untuk ada tambahan ofisial yang ini. Nah, ini sekilas tentang Bram Verbruggen. Bram berperan membangun koneksi tim, mendukung pengembangan individu pemain, dan meningkatkan dinamika tim secara keseluruhan. Bram ahli dalam mengembangkan pribadi pemain dan staf dengan tujuan membangun budaya keberlanjutan, terutama bagi para pemain muda usia dalam menghadapi tantangan sulit. Nah, itu. Dan kemudian ini ada Reggie Blinker. Reggie Blinker juga hampir sama, dia juga tim developer atau tim pengembangan dari tim nasional. Nah, Reggie pendiri Life After Football. Oh, Life After Football. Oh, majalah ya. Majalah yang ditujukan untuk pemain sepak bola profesional. Reggie punya pendekatan yang bagus sekaligus menjadi tauladan bagi para pemain muda yang untuk berkembang. Terlebih pengalaman yang banyak sebagai pemain yang kini ahli pengembangan sepak bola. Memang ya ahli di bidangnya, teman-teman. Kemudian ini ada Jordi Kluitenberg sebagai analisis video. Punya latar belakang yang kuat dalam analisis dan mengevaluasi jalannya pertandingan. Jordi ahli dalam menganalisis rekaman pertandingan dan memberikan wawasan taktis, membantu tim menyempurnakan strategi mereka dan meningkatkan performa. Kemudian ini Quentin Jokoba. Quentin Jokoba bertanggung jawab dalam ya pelatih fisik lah pada dasarnya. Tim yang berkompetitif dan pengalaman dalam keahliannya, ia diharapkan dapat membawa pendekatan profesional untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia, yaitu pelatih tim fisik kita ya. Kemudian ini ada fisioterapisnya tuh. Leo harus memastikan kebugaran fisik pada pemain tetap optimal, membantu pemulihan cedera dan mendukung performa mereka di lapangan. Diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga kondisi fisik sebagai pemain timnas di turnamen kualifikasi Piala Dunia yang sangat ketat. Iya sih. Kemudian ini Chelsea Turnover. Chelsea Turnover merupakan fisioterapis Belanda yang mengkhususkan diri dalam terapi manual. Ia bekerja di Fysiomed, sebuah pusat medis olahraga terkenal di Amsterdam. Oh, Belanda juga kan. Chelsea yang berpraktek fokus pada penanganan masalah seperti nyeri punggung dan leher serta cedera di sekitar pinggul dan pangkal paha. Nah, itu teman-teman, semuanya deretan jajaran kepelatihan tim nasional Indonesia, tim ofisial kepelatihan timnas Indonesia. Ada total 12 orang dan semuanya dari Belanda, teman-teman. Tapi kita belum ada dengar, teman-teman ya. Kita belum ada dengar apakah nanti ada tambahan pelatih lokal yang akan menambah jajaran pelatih, jajaran kepelatihan di tim nasional. Soalnya kita belum dengar kan siapa orangnya. Rumor-rumornya ada ini itu segala macam, tapi belum ada yang dipastikan kan, belum ada yang dikonfirmasi secara resmi oleh PSSI. Bakal ada asisten pelatih lokal yang akan menemani Patrick Kluivert. Karena yang kita tahu ini lumayan banyak. Kayaknya nggak butuh lagi kayaknya ya asisten pelatih lokal. Untuk apa lagi? Asisten pelatih lokal? Karena untuk asisten pelatih aja udah ada 3 orang, ditambah pelatih kiper 1 orang, ditambah lagi Jordi Cruyff juga ada dalam tim. Kemudian ada fisioterapis 2, pelatih kiper pun 1, video analisis, tim pengembangan, semuanya lengkap loh. Kayaknya udah nggak perlu lagi ada tambahan mungkin. Saya rasa mungkin nggak akan ada tambahan pelatih lokal mungkin ya. Ya itu aja lah teman-teman, konten kita kali ini ya. Konten ya ini aja lah, konten ngobrol-ngobrol bola aja. Karena kita juga bukan ini juga kan, bukan ahli sepak bola, kita cuma pecinta sepak bola, pecinta timnas. Kita berdoa sama-sama semoga timnas bisa mendapatkan hasil maksimal nanti ketika laga menghadapi Australia di laga menghadapi Australia di Australia nanti tanggal 20. Dan yang paling dinanti itu laga lawan Bahrain.
Saya soalnya gregetan gara-gara waktu kita ditahan seri sama mereka di kandang mereka, karena mainnya aduh jorok bener deh. Mainnya terlalu uh bikin bikin pusing. Eh, udah nggak sabar kita ya nunggu tanggal 20 gimana ini, apakah kita bisa dapat hasil maksimal. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa untuk selalu support channel 415 Activity. Terima kasih udah menonton, dan tidak ada kata-kata lain selain terima kasih buat teman-teman yang selalu support. Semoga rezekinya juga lancar, berkah, berlimpah, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga, dan sukses selalu apapun usaha dan pekerjaannya. Itu aja teman-teman, akhir dari video ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ketemu di konten yang lain.